Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu dari Palestina. Silakan dibacakan hikmahnya. Hikmah 96. Ya, silakan. Agak keras sedikit Bu suaranya. Bentar, saya gede dulu ini mikrofon. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak rusak, maka jangan membanggakan kemuliaan yang rusak. Kemuliaan yang tidak rusak hanya kemuliaan dengan Allah. Bersandar diri kepada Allah. Sebab Allah kekal tidak rusak. Adapun jika berbangga dengan kekayaan, kebangsaan, kedudukan, maka semua itu palsu, rusak, dan tidak kekal. Maka siapa yang bersandar atau berbangga dengan kepalsuan atau bayangan, maka pasti binasa dan rusak bersama dengan apa yang dibanggakan itu. Firman Allah yang artinya, apakah mereka mengharapkan pada apa yang mereka sanjung itu suatu kemuliaan? Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan itu semuanya milik dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikayat, seorang datang kepada Raja Harun ar-Rasyid untuk memberi nasihat. Tiba-tiba Harun ar-Rasyid marah kepadanya, lalu memerintahkan kepada pengawalnya supaya mengikat orang itu bersama dengan keledainya yang nakal, supaya mati ditendang keledai. Setelah perintah itu dilaksanakan, tiba-tiba keledai itu lunak kepada orang yang akan dihukum. Kemudian Harun menyuruh supaya dimasukkan ke dalam rumah dan pintunya supaya ditutup dengan semen, supaya mati di dalamnya. Tiba-tiba orang yang di penjara itu telah ada di kebun, sedang pintu rumah tetap tertutup. Maka dipanggil oleh Harun ar-Rasyid dan ditanya, siapa yang mengeluarkan engkau dari rumah? Jawabnya, yang memasukkan saya dalam kebun. Dan siapa yang masukkan ke dalam kebun? Jawabnya, yang mengeluarkan aku dari rumah. Kemudian menyuruh pengawalnya membawa orang itu di atas kendaraan keliling kota dan memberitahu kepada orang-orang. Ingatlah bahwa Harun ar-Rasyid akan menghina seseorang yang telah dimuliakan oleh Allah, maka tidak dapat. Seorang datang kepada seorang arif sambil menangis. Maka ditanya oleh orang arif atau wali, mengapa engkau menangis? Jawabnya, karena guruku telah mati. Berkata orang arif, mengapakah engkau berguru pada orang yang mati? Udah Ustaz. Kayaknya nggak happy ending itu. Iya, kirain dibaliknya ada lagi. Halaman itu hikmah berapa Bu? Hikmah 96. Oh, 96. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat bersanjung salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala aidan an-nasu wa qala asy-sya'ir an-nasu min khawfil dhulli fil dhulli wan nasu min khawfil khata'i fil khata'i. Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam Al-Quran sangat jelas digambarkan bahwa akhirat itu jauh lebih baik, wa abqa, dan bentuknya lebih kekal. Manusia betul bisa tertipu dengan dunia, dengan status dia, dengan kehebatan dan kekuasaan dia, dan dengan ilmu dia yang seringkali bisa mengatakan bahwa ini akan terjadi karena anu dan sebagainya, sehingga biasa memastikan sesuatu hal yang belum terjadi. Tiga hal ini sebenarnya adalah statusnya Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan mengatakan yes or no tentang sesuatu yang belum terjadi. Tetapi orang yang dengan ilmu dan pengalamannya seringkali mengatakan besok akan begini dan begitu, dan itu adalah sesuatu hal yang menyalahi kedudukan, sebab Allah yang lebih tahu, dan ada di tangan Allah lah segala sesuatu yang belum terjadi. Kemudian yang kedua, dia merasa mampu untuk berbuat. Kalau dia memang lapar maka dia makan, kalau dia begini akan begitu. Akhirnya memiliki rasa kemampuan. Inilah lupa diri bahwa manusia adalah lemah. Dan yang ketiga adalah status bahwa dia adalah orang kaya, penguasa, atau dia adalah orang berilmu, orang alim, ya, orang terpelajar dan sebagainya. Itu semua hanyalah milik Allah. Allah lah yang Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui, Allah lah Al-Malik, Allah adalah Raja, Allah sendirilah Al-Ghani yang kaya. Maka kalau dikatakan apa yang salah ketika manusia mengaku Tuhan di tiga hal tadi. Nah, hal yang ini tidak tidak disadari bahwa ini adalah yang dinamakan dengan lupa diri. Ya. Tidak disadari bahwa hal ini dinamakan dengan lupa diri. Dia itu siapa? Allah itu siapa? Nah, ini yang dinamakan dengan lalai. Karena lalai itu salah satunya lupa. Ya, melalaikan sampai lupa. Gitu. Saking asyiknya dia dengan kekayaannya, seperti Qarun, ya, harta Qarun, bahwa dia merasa bahwasanya dia bisa kaya karena ilmu dia. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa kaya karena ilmu saya, kata Qarun. Maka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia mengakui yang bukan miliknya. Nah, ini dinamakan dengan pencurian status Allah. Nah, juga demikian seterusnya dan seterusnya. Nah, karena dia lupa diri dan saking asyiknya terasa dunia ini dan terasa status tersebut, maka dia mengira hal ini akan cepat dia dapat dan akan kekal selama-lamanya. Itulah yang menyebabkan dia kadang-kadang takut mati. Ya, padahal orang-orang yang hanya mengingat Allah, orang-orang hanya mengingat jaminan surga, maka mereka akan senang kalau mereka wafat, sebab mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ada satu kalimat indah dikatakan dalam surat Al-Baqarah 155 dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dengan bangga menyatakan kita selemah ini, kita sekecil ini, kita ini adalah milik yang maha kuasa. Kita ini milik yang penguasa langit dan bumi. Kita ini adalah milik yang maha sayang, yang maha kaya, yang maha dan sebagainya. Kalimat ini kalimat bangga. Ya. Tapi banyak orang kadang-kadang kalau menyebut innalillahi itu kalimat sedih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kenapa kamu gitu ya. Padahal innalillahi itu kalimat senang. Bahwa kita yang lemah ini milik yang kuasa. Ya, coba bayangkan kalau kita ini anak dari seorang saudagar kaya lah kalau dalam kisah-kisah zaman dulu itu ya. Ya, kisah-kisah zamannya Mantili itu ya. Saudagar kaya, terus dipanggilnya Kisanak gitu ya. Waduh,
dan sebagainya. Mungkin kita melihatnya agak beda diri kita dengan yang lain. Tetapi adalah lebih bangga lagi kalau kita merasa bahwa kita itu miliknya sang penguasa yang sebenar-benarnya, Allahu Azza wa Jalla. Maka inna lillahi itu bagi orang yang menginginkan Allah indah sekali. Inna lillah. Udah begitu, wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepadanya. Masya Allah. Inna harusnya kan kalau dalam konteks bahasa Indonesia itu inna raji'una ilaihi, kita akan kembali kepadanya. Tapi bahasa Arabnya nggak gitu. Inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita kepadanya lah akan kembali. Kembalinya belakangan. Karena kenapa? Karena Allah itu lebih indah. Sehingga harus didahulukan daripada kalimat pulang itu sendiri. Inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pulang itu identik senang, ya. Orang pulang tuh senang. Ya, dia pramuka senang, wah gitu ya. Begitu pramuka udah capek, lelah, tidur di tenda 3 hari. Pas sudah gitu, selesai pulang. Aduh, senang banget. Orang berangkat umroh senang. Tapi begitu pulang, itu yang di rumah senang, yang udah kembali alhamdulillah, udah selesai. Pulang senang. Sekolah gitu ya. Masya Allah, pulang senang. Lagi anak-anak, Masya Allah. Anak-anak gembol. Gembol buku yang banyak begitu ya. Datang gelap-gelap jam 6 udah mulai ada di sekolah atau mulai berangkat ke sekolah. Sampai sekolah jam 8 ada pengumuman bahwa guru-guru akan rapat gitu ya. Jadi anak-anak dipulangkan lebih cepat. Jam 9 udah boleh pulang. Kira-kira anak-anak senang nggak, Bu? Ya senang, yang namanya pulang tuh senang. Nah, gitu. Bahkan orang-orang akan senang kalau dia berangkat ke tanah suci karena merasa dia seakan-akan pulang ke rumahnya Allah Ta'ala. Disitulah suatu kegembiraan yang luar biasa. Nah itu ya. Maka kalimat pulang itu kalimat yang indah. Tapi hal ini merupakan hal yang dibenci, yang tidak disukai oleh orang-orang yang mencintai dunia. Orang-orang yang mencintai dunia tidak suka. Maka dia kalau ngelihat ada orang apa tuh namanya, kena musibah atau dan sebagainya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih lah ya. Nah, itu padahal innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat indah. Karena yang namanya kembali itu indah. Bahkan kalau orang mau meninggal itu dimandikan, ya, dirapihkan, dibuang air kotorannya, ya, kemudian diwudukan, setelah mandi diwudukan, terus dipakai kain yang terbaru dari kain kafannya. Kalau ada kain ihram bekas dia bawa, dipakai kain ihramnya, ya. Ini hal-hal yang indah. Karena akan kembali seperti pengantin, dia akan kembali kepada Allah bagaikan orang yang sholat, ya. Allah mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu ketika kau datang ke masjid. Artinya itu ketika jumpa dengan Allah itu harus betul-betul yang sangat indah, yang sangat indah. Karena kenapa? Berjumpa dengan yang maha kuasa, yang maha sayang, pencipta alam semesta dan sebagainya. Ternyata bukan hanya itu, ternyata di dalam surga nanti itu semuanya bersifat kekal, ya, bersifat kekal. Nah, kalimat kekal inilah hikmah 96 dinyatakan. Ya, ternyata kalau kita punya, mohon maaf, kendaraan itu, ya, termasuk kendaraan apapun sampai pesawat, itu kadaluarsanya 10 tahun. Pesawat kalau sudah 10 tahun harus dinonaktifkan, gitu ya. Akhirnya harus beli pesawat baru. Nanti 10 tahun lagi beli pesawat baru lagi, gitu ya. Kendaraan juga kalau udah 10 tahun udah banyak ngerongrong dan sebagainya. Nah, rumah itu mungkin 40 sampai 50 tahun. Jadi kalau udah 50 tahun itu rumah, biasanya sudah mulai ngerong-ngerong dikit-dikit ya gitu dan sebagainya. Sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Itu poin pertama. Jadi keindahan yang kita timbun apapun, kekayaan dan sebagainya, kebanyakan orang tuh baru mapan itu umur 40, 45. Lah sementara rata-rata orang 60, 70 meninggal. Lah kalau 45 ke 60 kan cuma 15 tahun. Sementara orang kredit rumah kan kadang-kadang sampai 20 tahun. Jadi dia baru punya rumah, mewah, punya ini, nggak lama sakit-sakit meninggal. Sebentar sekali waktu itu, sebentar sekali waktu itu. Jadi waktu menikmati keindahan di dunia itu sebentar.
Bahkan di dunia sendiri, terasa nikmat itu bukan ketika kita memiliki sesuatu atau ya memiliki sesuatu, tetapi kadang-kadang di dunia ini yang indahnya adalah ketika mencari sesuatu. Ya, ketika usaha untuk bisa menikah, ketika berusaha untuk punya rumah, ketika berusaha, itu kenang-kenangan yang indah. Jadi justru masa-masa sulit itu, justru di dunia ini malah kenangan yang indah. Karena kenapa? Indahnya di dunia itu di dalam sulit, karena dunia ini tempat sulit gitu ya. Nah, maka ketika berusaha untuk mencari ini dan itu dan sebagainya, itulah. Tapi kalau ada orang kok ketipu, yang dilihat adalah hasilnya, hasil di sini itu cepat sekali. Orang berusaha misalnya dagang atau usaha dalam perjalanan haji misalnya, dia begini begitu, usahanya lama gitu ya, 6 bulan dia usahakan, ada jamaah dan sebagainya, berangkat pergi haji sebagainya. Pulang baru dapat berapa? Ya nggak seberapa lama, sebulan 2 bulan habis. Ya, orang nikah seumur hidup bisa 50 tahun pernikahan, 60 tahun pernikahan. Orang ada yang dibilang pernikahan perak, pernikahan emas dan sebagainya. Ya, tapi nikmatnya itu yang sudah umum dikatakan nikmat dan indahnya itu, walaupun banyak keindahan lainnya, ya, yaitu dikatakan bulan madu, madunya cuma sebulan. Nah, gitu ya. Sisanya saya nggak tahu itu bulan-bulan yang lain itu apa dia ya. Nah, gitu. Bulan madunya cuma sebulan. Oleh karena itu di dunia ini kalau untuk mencari nikmat itu susah. Sebentar sekali. Itu poin pertama jika bicara masalah benda-benda yang tidak abadi. Poin kedua, ya, kenikmatan. Jadi yang pertama itu benda. Yang kedua kenikmatan. Artinya benda cepat rusak, kenikmatan pun cepat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, raihlah 5 sebelum datangnya 5. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya Allah, masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, ibu-ibu kan enggak berasa, sudah tua. Coba ingat waktu ibu SD dulu, jumpa dengan orang yang berumur sudah 45, 50 ya. Waktu ibu masih dulu anak-anak, ngeliat orang 50 itu tua enggak? Ya Allah, udah tua. Nah, gitu. Kaki udah bawahnya pengen selonjor gitu. Kayaknya ya begitulah. Gitu. Tanyakan saja kepada sesepuh-sesepuh yang ada di pengajian kita ini ya. Cepat sekali. Intanim khamsan qabla khamsin. Raihlah 5 sebelum datang yang 5. Kayaknya dulu awal pengajian suger-buger, alhamdulillah, duduk kuat lama. Sekarang yang satu minggir pojok, selonjor. Yang satu pinggir pojok, selonjor. Yang satu ngaji baru dibuka Zoom, udah mulai matanya 5 watt, 3 watt jatuh. Ya Allah, cepat sekali. Kan tampak nih di Zoom ini semuanya ini ya. Muka-mukanya siapa yang ngantuk, yang tidak ngantuk, tampak semua. Nah, oleh karena itu maka raihlah 5 masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa tua cepat sekali. Yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ya, dikit sakit pinggang, udah sakit ini. Masya Allah, cepat banget. Dulu kalau ngangkat apa aja kuat dan sebagainya. Sekarang udah mulai rapuh. Rasanya pikir-pikir kok masa sehat cepat sekali. Ya. Nah, gitu. Kemudian, masa lapangmu sebelum masa sibukmu. Waduh, urusan di kantor banyak, urusan di rumah banyak, urusan anak banyak. Dulu waktu lapang itu, kenapa lah tidak banyak beribadah? Nah, sekarang sudah mulai lah. Jadi sibuk itu juga bagian daripada penyakit. Sibuk merupakan bagian atau setara ya dengan masa tua. Ya, lihat masa muda sebelum masa tua, masa sakit, masa sehat sebelum masa sakit, masa lapang sebelum masa sibuk. Jadi sibuk sama dengan sakit. Ya, sama dengan masa tua. Jadi kalau sudah sibuk itu udah bagian daripada tua. Makanya disitulah mau ibadah mau apa udah berat di situ ya. Mata sudah pada mulai kurang gitu ya. Saya nggak tahu kalau Popon kenapa nggak pakai kacamata. Ya, mungkin masih tua ya. Bukan sudah tua, masih tua. Nah, jadi begitu. Kemudian apa lagi? Coba saya pengen ingat-ingat, saya lupa ingat gitu ya. Ibu Purwanti, apa Bu? Masa muda sebelum masa tua. Masa sehat sebelum masa sakit. Masa lapang sebelum masa apa?
masa sibuk. Apalagi Bu? Masa apalagi Bu Purwanti? Masa iya gitu ya? Lupa. Ya, Apa sudah. ya? Masa muda, sehat, apa? Masa sakit, masa sehat, masa tua, masa lapang. Ya. Masa apa tuh namanya kecukupan sebelum masa kesempitan. Rinaka qabla fakrika. Kecukupan itu mungkin lagi produktif ya, lagi produktif sehingga income juga banyak. Kalau sudah mulai tua dan sebagainya, ya income-nya apalagi pensiunan misalnya, ya sudah itu ada keterbatasannya. Itu namanya rinaka qabla fakrik. Ya masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Satu lagi Bu Tati apa? Masa apa? Masa iya. Masa iya sebelum masa tidak. Masa apa Bu? Apa ya? Lah, masa tua sebelum masa muda. Ya kan? Sehat. Masa sehat sebelum masa sakit. Masa lapang sebelum masa sempit, ya. Masa apa tuh? Ya. Nah, gitulah ya. Nah, coba sebentar kalau kita lihat. Hidup ya sebelum mati. Itu lagunya Opik ya Ustaz ya? Opikur Rahman. Itu hadis, Bu. Ya enggak, maksudnya udah dilaguin juga sama Opik gitu loh. Tapi Roma Irama, Bu. Enggak, saya mah bukan Roma Irama. Roma Irama. Bila 5 sebelum datang, yang 5 hahaha gitu Gitu. pokoknya. Masa hidup sebelum masa mati, Ustaz ya? Bukan. Ya udah itu udah boleh dah daripada nggak ada ya. Masa hidup tuh. Ayataka qabla mautika, betul ya. Masa hidup masih sebelum masa kematian. Lah, coba Ibu ngurusin Pak Rel, ngurusin Bu Rel. Wah, ngurusin apa? Rasanya kemarin kok masih anak-anak, sekarang kayaknya sudah mulai pada besar-besar. Lah ternyata gue kok sudah troso iki ini troso, niku troso, lah iku. Sekarang kita lihat cepat nggak terasanya itu semuanya. Sangat cepat sekali gitu. Makanya kalau kita nggak buru-buru menggunakan kesempatan itu, masya Allah, ya. Nah ini bicara tentang khairun wa abqa, bahwa akhirat nanti lebih baik dan wa abqa lebih kekal gitu ya. Masa apa tuh namanya rampingmu, gitu ya. Sebelum masa lebarmu, lah ya kalau masa lebar tuh udah itu terjadi pelebaran gitu. Bu Ambar kok nggak ketawa ya? Berarti Bu Ambar nggak ada terjadi pelebaran. Gitu. Lah itu masa sempit, menjadi masa lebar itu. Alah, kok rasanya kok kayak baru kemarin kok langsung lebar. Gitu. Mbak Ambar makin kurus kok Ustaz, bukan makin lebar. Apa? Mbak Ambar. Oh, Dulu iya. malah lebar, sekarang malah sempit. Iya. Terjadi penyempitan jalan. Jadi begitu. Makanya ya Allah, kalau kita itu betul-betul sadari, ternyata dunia ini sangat cepat sekali. Penyakitnya begitu banyak, numpuk ya, dan sebagainya. Lah, kok pengen mulia selama-lamanya? Maka kejarlah akhirat. Kejarlah Allahnya yang memiliki program hidup dan program kematian dan program hidup di akhir zaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayyabtaghuna indahumul izzah. Apakah kita mencari kemuliaan-kemuliaan di orang-orang yang kita anggap mulia? Ya. Fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan hanyalah milik Allah semata. Oleh karena itu Ibu, maka sebenarnya kemuliaan itu apa? Ya. Kemuliaan itu artinya adalah berproduksi ya. Saya melihatnya itu manusia itu mestinya di dunia ini hanya dua, yaitu beradab, ya. Yang kedua bermanfaat. Ya.
Beradab itu artinya mau sabar, mau belajar, mau mempelajari. Itu namanya beradab. Maka ketika kita adaptasi dengan dunia baru, kita mau belajar. Siapa fulan, siapa ini, siapa itu. Nah, orang-orang yang mau belajar itu dinamakan dengan muda. Makanya tidak ada kalimat never too old to learn gitu ya. Untuk belajar tidak ada namanya terlalu tua. Nah, begitu. Maka kalau orang ingin di dunia ini ingin belajar. Oh, ketemu orang sepuh, yuk kita hormati. Katanya kalau ketemu anak kecil kita sayangi. Belajar lagi untuk bisa menyayangi dan sebagainya. Belajar lagi dan terus sehingga muncullah produktivitas. Dari produktivitas akhirnya menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, disitulah. Nah, diimbangi dengan ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minallahnya sudah tahu kita ibadah, dan hablum minan nasnya dua, yaitu adab dan bermanfaat. Sehingga dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang lebih baik akhlaknya dan lebih bermanfaat buat orang lain. Sehingga ada juga yang mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, bulita wan nasu haulaka yadhakuna surura, bulita bakian, engkau lahir dalam kondisi menangis dan manusia sekelilingmu tertawa, tersenyum kehadiranmu. Wahris, dan semangatlah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Kenapa? Karena ketika kita menjadi orang yang bermanfaat, kemudian kita wafat, sekeliling kita menangis kehilangan kita, dan kita tersenyum tertawa. Nah, inilah kenapa tersenyum tertawa. Karena ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sakaratul maut, sebelum dicabut nyawanya, orang-orang baik dikasih video tempat tinggalnya. Video di tempat tinggal kamu ini. Maka mukanya berseri-seri, bersenyum, indah, kemudian wafatlah dia. Nah, begitu ya. Nah, wafatlah dia dalam kondisi tersenyum. Itu yang dinamakan dengan khairun wa abqa. Jadi yang lebih baik dan lebih kekal. Di dunia ini coba bekerja keras, ya, menghormati orang, nah, dan sebagainya, kemudian bermanfaat buat orang lain. Nah, itu cara di dunia ini. Nah, jadi bekerja keras itu nikmat. Maka dikatakan fa inna ladzizal 'aishi fin nasabi. Sesungguhnya nikmatnya hidup di dunia ini ketika kita bekerja keras. Ketika kita berbuat banyak. Ketika kita mementingkan orang lain. Karena orang lain ketika kita pentingkan, kita urusi, maka Allah akan membantu kita. Wallahu fi aunil abdi, katanya bahwa Allah akan selalu membantu seseorang, maka adalah abdu fi auni akhi, selama orang itu selalu membantu orang lain. Maka nanti begitu wafat, maka terjadilah rasa kehilangan terhadap orang tersebut. Orang banyak yang sedih, kehilangan karena dirinya, dan dia tersenyum ketawa karena berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Ibu. Ya, kemudian poin yang ketiga. Jadi poin pertama itu bahwasanya waktu begitu cepat, ya. Dan benda pun berbicara tentang waktu begitu cepat. Rumah sudah mulai banyak rayap dan sebagainya. Rumah sudah mulai itu, kendaraan sudah mulai banyak yang merongrong, badan pun cepat rusak, cepat sakit. Nah, kalau kita bicara masalah keadaan, maka waktu sehatmu sebelum masuk sakitmu cepat sekali, sehat itu hilang. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu muda ini sangat cepat sekali. Waktu kuatmu sebelum waktu lemahmu, dan sebagainya. Waktu hidupmu sebelum waktu wafatmu. Maka yang dinamakan nomor 2 itu bahwasanya, ya, kehidupan ini dengan segala kenikmatannya, apapun sangat cepat sekali. Jadi bendanya cepat, kemudian juga kenikmatannya sangat cepat. Nah, yang ketiga sebaliknya, bahwa manusia itu ketika dia memilih Allah sebagai target kemuliaan,
memilih untuk mengikuti syariat Allah, akhirnya menjadi manusia yang mulia di dunia dan manusia yang mulia di akhirat. Dia wafat, dia akan tersenyum. Dia wafat, banyak yang kehilangan. Nah, inilah yang dinamakan dengan mendapatkan keindahan yang luar biasa, yang mulia. Kemudian ada orang mencari kemuliaan di orang-orang yang dia anggap mulia. Ada pepatah mengatakan be millionaire through millionaire. Jadi orang kaya kalau kita mau bergaul dengan orang-orang kaya. Nah, kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang bertakwa, maka kita akan mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mencari kemuliaan, cari-cari muka di hadapan orang-orang yang dianggap mulia di dunia, berapa lama kemuliaan itu? Dan benda-benda yang dimiliki itu pun ada umurnya. Ya, oleh karena itu, maka Allah katakan ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah mau mencari kemuliaan? Ya, dengan kita dekat dengan orang-orang yang dianggap mulia bagi orang awam, ya, harta, kedudukan, apa orang bilang, harta tata wanita lah ya, misalnya gitu ya. Maka Allah katakan fa innal izzah lillahi jami'ah. Sesungguhnya kemuliaan itu bagi Allah semua. Di dunia milik Allah, di akhirat milik Allah. Kalau kita mengejar Allahnya, kita akan dapat di dunia dan kita akan dapatnya pun di akhirat. Nah, itu sehingga begitu. Nah, maka kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya, poin selanjutnya yaitu masih berkisar, maksud saya di nomor 3 adalah kalimat indah ketika kita mengatakan inna lillah, kita ini milik Allah. Karena kita merasa hanya Allah lah yang kita kejar, ternyata bukan mendekat dengan orang-orang milioner, tapi kita akan dekat dengan yang memiliki million dan yang memiliki milioner. Siapa? Dialah Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kita dekat dengan yang memiliki milioner dan yang memiliki miliar, maka disitulah kemuliaan yang akan abadi di dunia dan kemuliaan akan abadi di akhirat. Sehingga kita akan mengatakan innalillah. Orang, wah si Anu mah orang kaya gini-gini. Oh, aku itu adalah pemilik. Aku adalah apa tuh namanya, milik apa nih? Pemilik orang kaya. Aku adalah milik Allah yang pemilik orang kaya. Jadi kita tuh milik Allah. Innalillah gitu ya. Si Anu kaya kamu susah, tapi aku dekat dengan yang memiliki kekayaan. Wah, si Anu jabatannya tinggi, aku adalah milik yang memiliki jabatan seluruh alam. Nah, akhirnya betapa indah terasa kalimat itu. Dan dengan mudah Allah Subhanahu wa taala akan berikan apapun di dunia. Makanya kadang-kadang Bu, kalau ada orang minta, Pak Ustadz minta amalan dong, pengen punya jabatan gitu ya. Karena kalau jabatan memang pakai getek aja bisa nyebrang gitu kan. Oh, itu bukan jabatan, Pak Ustadz, jembatan. Maka kalau dikasih amalan biasanya apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jadi ayat Quran yang mengatakan, katakanlah Allah raja di raja. Allah akan berikan kedudukan kepada orang yang dikehendaki dan mencabut kedudukan dari orang yang dikehendaki. Nah, kalimat-kalimat ini menunjukkan nanti artinya bahwa Allah lah yang pemilik. Maka ketika kita rasa Allah yang memiliki, akhirnya Allah akan berikan kerajaan itu ketika kita menyadari bahwa kita milik Allah. Nah, jadi Ibu, ketika kita mengatakan inna lillah, kita ini milik Allah, ya. Kemudian melihat orang kaya, enggak orang kaya itu milik Allah, maka kita akan diuji dengan kekayaan. Ya, orang bilang sih jadi nikmat, padahal diuji dengan kekayaan. Kita mengatakan nggak ada kedudukan, nggak ada kekayaan, nggak ada sebagainya, semuanya milik Allah. Ya, kita puas dengan itu, maka kita akan diuji dengan apa-apa yang tadi kita sebutkan. Nah, ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dunia ini juga dapat kemuliaan. Wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah, kita akan kembali kepada sang raja di raja, Allah Subhanahu wa taala, dan akan memberikan fasilitas-fasilitas waktu, ya, dan fasilitas barang-barang yang akan kekal. Semua barang-barang di surga nggak ada yang basi, Bu. Kekal semuanya. Dan semua barang-barang yang ada di surga itu ya, jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Dan suasananya pun begitu. Jadi kalau sudah masuk surga itu nggak akan ada tua, nggak ada yang namanya penyakit, nggak ada yang namanya basi, dan tidak ada yang namanya kotoran. Nggak ada kotoran gitu ya. Jadi manusia aja buang air tuh nggak ada di surga itu. Manusia buang air nggak ada.
Semua yang dimakan, ya, kemudian menyegarkan, kemudian airnya, buang airnya gimana kotorannya? Menjadi wangi, keluar dari mulutnya seperti wanginya kasturi. Itu makanan-makanannya. Ibu pernah nggak makan kekenyangan tahap gitu? Terus habis makan jengkol terasa apa jengkolnya? Yang terasa makan apa namanya? Semur apa ya? Tahu. Ya Allah, tahunya berasa banget. Ya kayak gitulah mirip-miripnya tapi bentuknya nanti wangi. Nah, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat ya. Yang masuk ke poin keempat. Ternyata setiap tempat ada keindahan. Dan keindahan di dunia adalah ketika kita bekerja keras. Ya, bekerja keras. Karena bekerja keras itu namanya bayar atau beli. Saya ulangi lagi, bayar atau beli. Ya, ini nomor poin 4 ini. Yang ini ya, apa tuh namanya? Nasihat yang pas buat kita. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berikan kepada kita kenikmatan, kita wajib bayar dengan syukur. Ketika kita diuji dengan kesulitan, kita wajib bayar dengan sabar. Ketika kita dikasih ilmu, kita punya kewajiban mentaati dan menjalankan. Jadi semuanya bayar di dunia ini. Dan bayaran-bayaran di dunia yang susah ini nanti semuanya dibayar, dikontanin oleh Allah nanti di hari kiamat. Makanya kita udah banyak bayar aja. Gitu ya. Pak Ustadz, saya lagi dapat musibah. Udah bayar belum? Bayar apa Pak Ustadz? Udah dapat musibah kok bayar? Bayar dengan sabar. Ya. Pak Ustadz, saya lagi dapat nikmat ini, alhamdulillah. Udah bayar belum? Apa? Bayar dengan syukur. Maka orang yang dapat nikmat tapi tidak disyukuri, seperti orang dapat barang COD tidak dibayar. Gimana kira-kira Bu Popon? COD tidak dibayar. Diambil lagi gitu. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kau syukuri nikmat, aku akan tambah. Jika kau tidak syukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Artinya kudu bayar. Bayar apa? Bayar syukur. Nah, gitu. Kemudian kalau kita dikasih ujian, maka kita mesti bayar sabar. Ketika kita dikasih pengajian, kita harus bayar memperhatikan. Nah, begitu. Jadi lagi ngaji begini, kemudian kok nggak memperhatikan, nah berarti dia tidak bayar. Gitu. Nah, ketika kita masuk ke ruangan stand up komedi atau komedi stand up gitulah ya. Kita masuk ke situ. Sampai di sana kita perhatiin itu. Ternyata satu pun tidak ada yang lucu. Terus kita keluar jadi kecewa. Nah, itu namanya yang stand up-nya itu dia mencuri itu. Mencuri apa? Mencuri waktu, mencuri perhatian. Kenapa? Karena dia tidak mau memberikan kelucuannya dan ini dinamakan dengan apa tuh namanya? Pelit lah ya. Maka di dunia ini itu sebenarnya yang terpenting adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cuman tangan di atas itu memang tidak mesti materi. Nah, jadi gitu ya Bu ya. Maka kalau kita melihat ada kawan kita, ya kita hargai, kita sapa, dia nggak jawab, ya. Kemudian kita berjumpa salam, dia nggak jawab. Orang itu dinamakan dengan orang yang pelit. Nah, gitu. Apapun alasannya, apakah sombong, apakah minder, tetap kita undang, dia nggak datang. Apakah minder, apakah sombong, itu dinamakan dengan orang pelit. Itulah godaan syaitan, ibu-ibu. Maka syaitan menggoda manusia supaya nggak belanja di dunia, supaya nanti di akhiratnya tidak mendapatkan surga. Gitu. Itu aja padahal sih. Coba kalau kita melihat punya anak kita begitu masuk sekolah dia bayar. Bayar apa? Bayar merhatiin guru, bayar mau mengerahkan pelajaran, mengerahkan otaknya untuk belajar. Nah, ini adalah bayaran anak-anak. Maka kadang-kadang orang tua suka ngomong gini, nah ayah dan mama ini tidak apa tuh namanya minta apa-apa dari kamu. Kamu belajar yang sungguh-sungguh aja ya. Lah itu udah minta apa-apa itu. Karena orang belajar sungguh-sungguh itu bayaran. Cuman makanya bayaran itu nggak mesti pakai
Pakai materi bayaran itu membayar perhatian. Nah, sehingga di dalam Al-Quran dikatakan asyaitanu ya'idukumul faqra. Nah ya, makan apa Bu Retno? Ini enak. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kefakiran. Ditakutin, udah kamu jangan begitu gitu ya. Malam-malam bangun, seger. Ngapain ya? Gitu. Syaitan ngomong, nggak usah tahajud, udah. Apalah lihat apa gitu. Ngapain kayak malam-malam ini enak kok gitu. Begadang sana sama teman-teman. Iya ya, nah itu. Padahal pelit. Kalau dia bangun, terus dia tahajud, dia bayar itu tahajud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bayar dia dengan kedudukan yang tinggi nanti di surganya. Kenapa? Karena dia bisa membeli barang-barang yang tidak banyak orang beli. Tahajud itu kenapa mahal? Karena nggak semua orang sanggup. Maka jadinya jatuhnya mahal. Nah, begitu. Nah, itu namanya beli. Makanya kewajiban kalau ada orang salam, kita wajib menjawab salam. Kenapa? Ketika orang salam mendoakan kita, dia tuh udah bayar ke kita. Udah bayar berbentuk doa. Maka kita punya kewajiban untuk bayar lagi seperti itu. Nah, ini dinamakan dengan jual beli. Maka ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, syaitan bagaimana? Syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti dengan kemiskinan gitu ya. Udah kamu nanti ngantuk. Tidur aja dulu padahal seger. Ya, kalau nggak seger atau kalau enggak ya ngapain kek kerjaan apa kek gitu. Kayak enaknya tahajud kali ya. Syaitan ngomong, jangan tahajud. Nah, akhirnya jadi pelit. Ya, pelit untuk bertahajud, pelit untuk menghormati orang lain, pelit untuk dan seterusnya dan seterusnya. Ini dinamakan dengan pelit. Maka dikatakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang terjaga daripada kekikiran dirinya, maka dia adalah orang yang beruntung. Begitu ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi di sini dunia ini ya tempat belanja. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan dahulu bahwa kalau ditanya apa tujuan hidup, persis seperti kita naik kereta api. Tujuan daripada keretanya itu turun di mana. Maka kita ini tujuan itu artinya kalau kita tujuan hidup berarti hidup yang terakhir di mana. Terminal hidup yang terakhir di mana. Nah, itulah namanya tujuan. Jadi jangan sampai tujuan itu punya mana target. Beda, tujuan itu maknanya adalah tempat atau stasiun terakhir. Nah, sebelum sampai stasiun terakhir, misalnya kita mau ke Surabaya, sebelum sampai Surabaya ya kita belanja oleh-oleh, belanja ini, belanja. Begitu sampai Surabaya kita bawa barang yang banyak. Begitulah kehidupan di dunia ini. Karena apa? Karena kehidupan yang betul-betul tidak punah hanyalah kehidupan di akhirat. Aneh-aneh sekali manusia ini. Dikatakan wa innahu ala dzalika la syahid. Manusia itu tahu segala sesuatu itu cepat punah. Manusia itu tahu, ya manusia itu tahu. Melihat dengan mata kepala bahwa orang itu cepat banget tuanya, cepat ini dan sebagainya. Akan tetapi kok manusia malah tertipu. Inilah dia. Maka Syekh Ahmad bin Athaillah menegur kita. In aradta ayyakuna laka izzun la yafna. Kalau kita pengen punya ya kemuliaan yang tidak punah, ya, punya umur yang tidak punah, punya fisik yang muda dan tidak pernah tua, punya sehat dan tidak pernah sakit, ya, punya selalu lapang dan tidak sibuk, ya, dan seterusnya, maka jangan pernah mencari kemuliaan yang tidak abadi. Itu kalimat yang sangat indah. Fala yasta'izanna, maka jangan pernah ya, membanggakan dan mengejar ya mencari suatu kemuliaan yang akan rusak, yang akan tidak abadi kayak gitu. Termasuk diantaranya orang sedih dengan orang tuanya meninggal. Aduh, orang tuaku meninggal gitu ya. Dan sebagainya. Jangan pernah mikir orang tua meninggal. Tetapi apa? Orang tua cuman pindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Jadi nggak ada yang namanya meninggal. Justru orang yang berada di alam barzakh, kalau dia amalannya bagus, subhanallah, dia sudah menikmati
belanjaan-belanjaannya waktu dia di dunia. Begitu. Nah, yang jadi salah adalah kita belum belanja. Nanti kalau udah sana, udah sampai alam barzah, kemudian ada yang nanya, Ibu, misalnya Bu Retno, Retno apa Retno? Ret ya, Baret apa Baret sih? Baret ya. Bu Retno katanya, Bu, ya aku di Cikarang dulu ya, kata si ibunya. Ya udah saya ke Surabaya dulu. Ada si ibunya ke Surabaya. Begitu sampai Surabaya, cuman duluan aja, nanti ngomong, itu Retno tolong nanti ibu dibelikan barang-barang ini ya, gitu ya. Ibu lupa, belum beli barang-barang itu, gitu. Ibu mengatakan, ya, begitulah kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzah. Ya Allah, si ibu lupa tahajud, oh si ibu lupa sedekah. Makanya banyak ulama mengatakan, itu bisa itu, sedekah diniatkan buat ibu, gitu ya, dan sebagainya, itu banyak ulama yang mengatakan bisa, gitu. Apalagi, oh iya si ibu aduh ada kesalahan-kesalahan, ya udahlah maka didoakan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Didoakan. Lah selama di dunia dia lupa ditelepon. Itu aku lupa, aku masih banyak dosa. Tolong diminta di-delete ya gitu ya, karena di alam barzah nggak bisa di-delete ini dosa-dosanya. Langsung di-delete. Minta didoain apa yang sebagainya. Yang di sana sudah ter-delete gitu. Jadi masa belanjanya, masa mainnya itu yang menentukan tuh di sini. Nanti di sana sudah darul qaror atau tempat penentuan. Ya, tempat penentuan, darul qaror. Nah, kalau kita bermental seperti itu, bahwa tujuan hidup atau stasiun akhir dalam hidup adalah akhirat, dan dunia ini adalah tempat belajar, begitulah yang tepat. Tapi kalau merasa bahwa dunia ini adalah tempat tujuan dan akhir, maka itu orang akan tertipu. Sebab di dunia ini sangat cepat sekali. Nah, lihat saja, wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia dalam hal ini sangat menyaksikan cepatnya sekali perubahan umur, badan, fisik dan sebagainya. Maka Syekh Ahmad bin Athaillah mengatakan apa tuh namanya, jangan cari kemuliaan yang rusak. Lalu bagaimana tadi caranya? Ya, yang utama sebenarnya cuma satu caranya, yaitu banyak-banyak apa tuh namanya, beli. Nah, beli itu kan caranya apa? Bayar. Kita bayar nanti dapat. Bayar nanti dapat. Ya. Nah, kita bayar apa Pak Ustadz? Kalau dikasih ujian kesulitan, maka kita bayar dengan sabar. Kalau kita diuji dengan kenikmatan, maka kita bayar syukur. Nah, kemudian apa tuh namanya? Kalau bayarannya telat bagaimana Pak Ustadz? Nah, itulah masalahnya. Maka ibu-ibu coba sedikit saya mau nanya nih, Ibu Tri. Orang fasik doanya tidak cepat dikabul. Orang abror kalau doa baru dikabul. Orang muqarrabin baru niatan telah dikabul. Apa hubungannya dengan bayar? Kalau kita hubungan dengan bayar itu gimana kira-kira Bu Tri? Gimana Pak Ustadz tadi? Orang fasik. Orang fasik kok doanya seringnya nggak dikabul. Orang abror ahli ibadah doa dikabul. Dan orang-orang muqarrabin sebelum berdoa dikabul. Kok bisa begitu? Kenapa ya? Dari sisi bayaran atau setoran. Kalau orang fasik mungkin dia tidak membayar ya, mungkin Pak Ustadz ya. Iya gitu. Ya, orang muqarrabin kan dia dibayarnya dengan ibadahnya itu. Sedangkan orang muqarrabin maksudnya udah tidak usah minta, udah dibayar duluan gitu Pak Ustadz. Jadi udah karena dia tenggelam dalam cintanya Allah, jadi enggak tanpa harus diminta gitu Pak Ustadz. Dia udah membayarnya gitu. Jadi ya walaupun mempercepat sebelum dia minta juga Allah udah kasih gitu.
Insya Allah ibu bingung. Ibu bingung. Jadi ada orang, Pak Ustadz, iya, saya doa kok nggak cepat dikabul ya. Ibu Tri di mute dulu. Saya doa kok nggak dikabul ya. Padahal saya udah lama, saya belum doanya udah lama, tapi kok nggak dikabul-kabul ya. Maka saya tanya, gimana Anda sholatnya? Oh, sholat saya ya ada bolong-bolong lah. Iya itu. Jadi misalnya doa itu kan mengerahkan tenaga, pikiran, ya. Itu bayaran itu. Ya Allah, berikanlah kami tempat tinggal yang permanen gitu ya. Janganlah tempat tinggal yang bisa dihapus. Memang spidol gitu ya. Kan ada yang spidol bisa dihapus, ada yang permanen. Ya Allah, berikanlah kami tempat tinggal yang permanen ya Allah. Kenapa saya jadi kontraktor? Ya, ngontrak di sini, ngontrak di sana. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang permanen gitu. Kok nggak dikabul Pak Ustadz? Ya, doa kamu yang kemarin untuk bayar sholat zuhur tahun lalu yang belum ada sholat. Nah, doa kamu yang tadi karena untuk membayar puasa kamu Ramadan sehari yang belum bayar. Jadi bagaimana mau diberi barang, kamu bayarnya banyak tunggakan. Jadi tunggakan-tunggakan itu ya dibayar untuk memenuhi tunggakan dulu. Kalau tunggakannya udah dibayar semua, tunggakannya udah dibayar semua, barulah setelah itu Anda akan dikabul doanya. Kayak gitu. Nah kalau orang abror, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, puasa Ramadan, dia telah dibayar sempurna. Gitu, kewajibannya dibayar sempurna. Maka kalau dia pengen harapannya dikabul, ya minta, tinggal minta gitu. Makanya orang yang ibadahnya bagus, doa ya dikabul. Karena kenapa? Misalnya dia doa ini seperti uang. Dia mau lunasi apa? Ternyata zuhur lunas, asar lunas, puasa Ramadan lunas. Dia menghina orang mungkin ada dosanya, oh sudah istighfar, udah lunas. Ya selesai. Maka doanya dikabul. Nah, kalau orang-orang muqarrabin itu kan yang sunnah aja dilaksanakan. Kadang-kadang yang nawafil dilaksanakan. Kayak orang kredit mobil 1.200.000. Nah, terus dia bayarannya setiap bulan dia kok masukin 2.500.000. Nah, 1.200.000 kok bayarnya 2.500.000. Maka ya orang-orang semacam ini gitu belum lunas lah kata dia, tapi dari leasing langsung, Bapak udah lunas Pak? Lunas apa? Kamu bayarannya lebih toh Pak? Dan belum lunas pun biasanya sudah ditawarin, Bapak mau pinjam lagi dan sebagainya, begitulah. Bahkan dilihat ini kira-kira dia mau apa nih, mau renovasi rumah atau mau apa. Udah langsung dihadapi, Bapak mau renovasi rumah, mau ini, ngapain sih orang nggak gimana-gimana, udah Bapak gini. Nah gitulah. Maka orang-orang yang fardunya bagus, cinta kepada Allahnya cakep, akhirat dikejar, iya, dunianya tidak cinta, udah dia mau apa aja dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disukai oleh Allah. Karena dikatakan innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah tuh paling senang memberi, tetapi kebanyakan manusia nggak pandai bersyukur. Walakin aktsarun nasi la yashkurun, belum pandai bersyukur. Yang masih bangga dengan dunianya, ada yang masih apa, akhirnya tidak dikasih karena nanti dia akan lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan bagian daripada dosa yang harus dibayar dengan ketaatan gitu. Nah, jadi kenapa orang fasik doanya nggak dikabul? Karena untuk memenuhi kekurangan-kekurangan dia. Lebih baik mana diampuni dosanya kemudian masuk surga daripada doanya dikabul tapi tidak masuk surga. Ya begitulah Ibu. Nah orang-orang fasik ini ya, bagaimana Pak Ustadz orang fasik pengen supaya cepat dikabul, caranya gimana? Gampang. Taubat. Ya, habis taubat udah yang tadinya tidak puasa Ramadan, taubat langsung setiap Ramadan puasa. Setelah taubat, perbanyak istighfar. Nah, orang yang bertobat kemudian istighfar, jadi mengetahui kesalahannya, maka Allah akan turun cinta. Nah, orang semacam itu udah kayak muqarrabin, jadikan hatinya juga akan dikabul. Nah, semacam itu. Karena kenapa? Karena seluruh dosa sudah diampuni. Karena dia sudah bertobat. Setelah itu dia banyak istighfar, karena merasa dirinya belum betul-betul mengembah Allah. Nah, itu. Maka lebih bagus ketika doa kita itu yang paling utama adalah memperbanyak istighfar saja. Nah, gitu. Karena istighfar itu kan membayar tunggakan.
Sementara kita nggak tahu tunggakan kita tuh apa, banyak banget tunggakan kita. Maka tiap hari kalau bisa banyakin istighfar, sehingga doa kita akan selalu dikabul karena tunggakan-tunggakan kita sudah dibayar dengan istighfarnya kita. Nah, simpelnya seperti itulah Ibu. Nah, demikian juga gitu. Kenapa orang-orang fasik yang senang-senang di dunia tidak dapat surga? Karena mereka udah senang di dunia, ya. Karena mereka udah senang di dunia. Nah, mereka lebih memilih dunia. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 200, ya sebenarnya orang di dunia ini cuma dipilih. Kamu pengen dunia akhirat atau pengen dunia aja? Kalau pengen dunia aja, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan, ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah saja, fama lahu fil akhirati min khalaq. Orang siapa berdoa tuh pengen kebaikan dunia saja. Ya, kalau ada proyek dia doa, ada proyek lagi dia doa, nggak ada proyek dia nggak doa. Nah, semacam ini mungkin diberi di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, itu fama lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, ini namanya pengenin dunia. Nah, tetapi yang bagus adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pengen di dunia baik dan di akhirat baik. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Nah, jadi orang-orang yang pengen di dunia ya nuwaffi ilaihim a'maluhum. Siapa orang pengen dunia, maka kami akan sempurnakan. Qarun, sejahat itu, dia berbuat baik. Dia sangat berbakti sama ibunya. Walaupun dia sangat jahat banget, di dalam manapun sejarah Firaun itu sering dikategorikan pokoknya nggak jelas gitu ya. Tetapi Firaun ini berbakti sama ibunya. Nah, bakti kepada ibunya itu bisa mempending azabnya dan murkanya Allah Ta'ala. Jadi Nabi Allah Musa doa, ya Allah hancurkan Firaun, kebangetan. Kata Allah, oke, sudah dikabul. Tapi sudah dikabul kok nggak dihabiskan itu Firaun. Masih berjaya saja. Sampai 40 tahun dari doa tersebut, baru Allah azab tuh Firaunnya di zaman Nabi Musa itu ya. Kalau nggak salah Ramses II itu. Itu ya Allah hancurkan. Nggak hancur itu. Kenapa itu? Ternyata dicek ada kebaikan dia. Maka orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, ya, kemudian dia kok tujuannya di dunia, maka dibayar di dunia. Tapi kalau tujuannya akhirat, biasanya di dunia juga dapat bonus, ya. Tapi di akhiratnya udah jelas. Nah, begitulah ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa orang menginginkan dunia, oman arada dunya nuwaffi ilaihim a'malahum, kata Allah. Siapa orang menginginkan dunia, kami akan sempurnakan ya amal-amal mereka sebagai balasannya di dunia. Nah, gitu, nuwaffi ilaihim a'malahum. Ya. Tetapi barang siapa orang menginginkan akhirat, maka kami akan sempurnakan akhiratnya dan dunianya. Nah, seperti itulah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amal-amal kebaikan di dunia ya bagi orang-orang non muslim misalnya mereka akan dibayar di dunia gitu. Karena di akhirat dia tidak ada bayarannya. Sehingga suatu hari Rasulullah melihat ada seorang laki-laki kok pakai cincin emas. Rasulullah langsung diambil tangannya dan mengambil cincin tadi, mengeluarkan dari situ dari tangannya, lalu mengatakan innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Ini buat orang kafir di dunia dan buat kita nanti di akhirat. Begitu jadinya. Jadi kita tuh di sini udah belanja aja, jangan pengenin gaya-gaya akhirat. Belanja sebanyak-banyaknya, ya. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Itu dinamakan hal yang sangat tepat, Ibu. Ya, karena di dunia ini tidak abadi, ya, tapi di akhirat itulah adalah tempat yang kekal dan abadi. Nah, jadi di dunia gimana? Tempat bayar, tempat beli. Wah, gimana kalau kita punya status sebagai seorang nelayan, gitu ya, nelayan. Bisa nggak kita dapat dari nelayan kita ini pahala di akhirat? Banyak. Sisihkan ikan-ikan ya untuk kita sedekahkan. Bahkan sampai ada tukang jajanan itu sampai setiap mampir kemana ngelihat ada semut langsung diambilkan gula dikasih ke semut ya, karena itu bagian daripada sedekah ya. Ibu punya minuman ini ya, ibu mau buang di selokan, jangan dibuang di selokan, cari aja ada pohon, siramin ke pohon, kan sedekah buat pohon ya, dan seterusnya. Ini semuanya adalah unsur-unsur kebaikan yang akan dicatat oleh Allah untuk akhirat kita nanti. Nah, ini namanya belanja gitu, belanja itu ya.
Jadi sabar adalah belanja, ibadah adalah belanja, istighfar adalah belanja. Nah, gitu. Dan belanjanya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Maka dikatakan alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Nanti setiap orang akan tahu apa yang dia persembahkan untuk dirinya. Artinya apa yang persembahkan untuk dirinya apa? Belanja. Nah, kalau belanja kan dia mempersembahkan dirinya. Gitu ya. Jadi Pak Ustadz saya pengen mempersembahkan buat diri saya suatu lemari. Gampang. Gimana cara mempersembahkan untuk diri sendiri? Ibu Tati. Bahasa lain daripada mempersembahkan untuk diri sendiri apa? Iya, Ibu Tati masih di alam lain. Ya. Ibu Popon, bahasa lain daripada mempersembahkan diri sendiri apa? Mempersembahkan untuk diri sendiri. Sedekah Ustaz ya? Apa? Sedekah bukan Ustaz? Mempersembahkan untuk diri sendiri. Bahasa lainnya apa? Hadiah, sedekah. Bukan. Setiap orang, setiap jiwa nanti di hari kiamat akan menyadari apa yang telah dia persembahkan untuk dirinya sendiri. Amal. Apa yang sudah ia perbuat gitu. Apa yang sudah ia perbuat. Amal. Nah, ini kan pada bingung nih. Supaya lebih simpel apa? Ya belanja, Ibu. Walah. Ibu belanja kue. Berarti apa, Ibu? Ibu mempersembahkan kue buat ibu diri sendiri, betul nggak? Nah, iya, gitu. Namanya belanja. Ustadz, saya akan mempersembahkan kue yang paling enak buat saya, bukan buat diri saya sendiri. Beli namanya itu, namanya beli gitu, belanja itu. Jadi sebenarnya makna yang tersirat, makna balagi. Jadi kalau ilmu balaghah kayak gitu, ya. Setiap orang akan sadar apa yang dia telah persembahkan untuk dirinya dan apa yang dia telah lalaikan. Bahasa lainnya itu mananya apa? Setiap orang tahu siapa yang telah belanja untuk dirinya dan siapa orang yang tidak mau belanja untuk dirinya. Nah, gitu. Nah, kita untuk belanja buat diri kita sendiri aja, beli buat belanja aja juga nggak mau. Ya kita pengen punya apa gitu itu. Nah, maka bagaimana belanjanya? Ya, belanja itu ya bayar. Bagaimana cara bayarnya? Dikasih ujian sempit, bayar sabar. Dikasih ujian nikmat, bayar syukur. Dikasih syariat, bayar dengan melaksanakan. Nanti semua hasilnya itu diberikan kepada kita. Nah, itu namanya belanja gitu. Allah juga bilang gitu. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah itu membeli dari orang mukmin bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah, dengan hartanya dan jiwanya. Jiwanya itu ada dengan badannya, fisiknya itu. Artinya bi anna lahumul jannah, dengan surga. Begitu. Mari ibu-ibu belanja. Nah, kita doa Bu ya, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan diskon. Kapan bulan diskon? Ramadan. 2 bulan lagi. Ini kita sekarang kita sudah berada di bulan Rajab Ibu sekarang ini, tanggal 3 kalau nggak salah. Ya, setelah itu bulan Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan, diskon habis-habisan. Perbanyak belanja. Ya. Mau khatam one day one juice, mau one day 3 juice, apa dan sebagainya silakan. Ya, dari sekarang sudah mulai belanja. Maka saya katakan orang di dunia ini yang tertipu adalah orang-orang pelit. Dikasih musibah kok nggak mau beli dengan kesabaran. Dikasih nikmat kok nggak mau dibeli dengan kesyukuran. Dikasih syariat kok tidak dibeli dengan ketaatan. Maka orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak menghormati orang tua, itu adalah orang-orang yang tidak mau belanja. Padahal kalau kita menghormati orang tua, nanti kita dapat. Bahkan bukan cuma di akhirat, di dunia juga dapat. Tapi di dunia ini cuma bonus saja. Ya, kalau kita melihat, wah Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Lalu bagaimana kalau kita belanja cintanya Allah, Pak Ustadz? Silakan. Ini saya karena cuma satu layar empat orang ya. Ibu Emi dah. Ibu Emi kalau kita beli cinta Allah itu, kira-kira dapatnya apa ya? Ya, Ibu Emi lagi masih di air terjun. Kita langsung saja kita kembali kepada Ibu Ambar. Lagi nyetir Pak Ustaz. Oh gitu. Iya. Hati-hati Bu, jangan di jalan ya. Boleh dijawab nggak apa-apa Pak. Sini. Ya ketenangan kalau kita membeli ridhonya Allah ya insya Allah ketenangan Pak. Ketenangan hati yang kita dapat. Di mana Ibu? Kenapa Pak Ustaz? Ketenangannya di mana? Di dunia? Ya karena di dunia dan mungkin nggak bisa ngebayangin balasan di akhiratnya sih Pak. Cuman ketika kita hidup ya tenang aja, nggak gerasa gerusu gitu ya, karena memang sudah mendapatkan istilahnya punten, kalau barang ya udah yang terbaik lah gitu. Itu Bu, minimal Ibu akan dapat barang 3 item Bu. Kalau Ibu beli ridhonya Allah, dapat 3 item Bu. Ya. Item pertama, Ibu akan mendapatkan keringanan dalam taat walaupun tidak niat. Jadi mau sholat itu enteng, itu. Terus kenapa kok begitu Pak Ustadz? Nah, orang kalau cinta itu pengen ketemu. Maka orang yang cinta akan enteng ketemu gitu. Aduh pengen banget ketemu sama enteng aja, orang pengen ngelihat kekasihnya itu, pengen ngelihat aja juga itu enteng kaki berjalan itu. Yang kedua, berat untuk berkhianat kepada Allah. Kalau ada cinta itu, kalau kita beli cinta, maka akan dapat enteng untuk ibadah walaupun tidak niat. Ini hikmah dalam kitab Al-Hikam halaman 70. Kemudian kalau mau berkhianat, mau bermaksiat berat. Walaupun udah ada niatan, aduh gimana ya, saya ngebohong aja gitu, berat itu hadiahnya. Yang ketiga, selalu berhajat sehingga doa gitu. Dan bahkan sebelum doa udah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu adalah 3 hadiah minimal yang ada di dunia. Enteng melakukan taat, berat melakukan maksiat, dan selalu dibukakan pintu doa. Dibukakan pintu doa itu artinya kita tuh kok banyak harapan. Aduh, saya pengen anu gitu. Dan kadang-kadang kalau Ibu Emi nggak mau berharap, nanti Allah bikin di hati Ibu jadi punya harapan. Nah gitu. Ya, pengen punya harapan gitu. Misalnya kita lagi corona kan di rumah begini ya. Terus Allah pengen ngasih jalan-jalan, di otak digerakin. Pengen kali ya ke gunung ya, minimal ke gunung nanti sampai turunnya cari yang nggak ada orang gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngajak, ayo kita ke puncak yuk, kita nginep di rumahnya Om. Om siapa? Kamu nggak tahu, Om punya villa di sana, ayo kita ke sana yuk gitu. Langsung dikobul, udah masalah bayaran mobil, ikut mobil saya aja, makan udah siap semuanya. Kita ikut. Jadi kalau kita pun tidak punya hayalan, Allah akan meletakkan hayalan itu kepada hati kita. Ya itu kayak gitu. Nanti juga di surga kayak gitu Ibu. Ya, buat orang yang surga ekonomi, alumnus neraka gitu. Tamanna, berhayalah nanti akan kuberi. Wah, hayal. Kata Allah belum, hayal lagi. Udah ya Allah terus lagi. Ntar pas sudah 2 kali, 3 kali, hayalannya ditulis untuk diwujudkan. Nanti Allah akan detail lagi. Kamu belum menghayal ini, kamu belum menghayal itu. Kalau belum, begitulah di dunianya orang mukmin seperti itu. Sampai hayalan-hayalan aja sampai Allah yang bantu gitu. Supaya kita tuh menghayal gitu ya. Oh, kamu belum pernah ke Australia. Kamu belum pernah mampir ke Eropa ya. Kamu belum pernah ini ya. Padahal kita lagi nggak ada pikiran ke sana. Gitu. Tapi Allah pengen ngajak jalan-jalan. Akhirnya diajak kayak gitu. Akhirnya hati ini pengen, iya ya. Kapan ya ke sana ya? Begitu kapan? Tiba-tiba Allah jalankan. Ada orang yang ngajak kita lah atau apa sebagainya. Nah itu nomor 3 itu. Akan dibukakan pintu hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minimal orang yang bayar ketaatan itu akan diberikan 3 hal tadi. Dan kadang-kadang ditambah lagi apa? Akan dijumpakan dengan orang-orang yang sama-sama sayang kepada Allah. La ya'riful waliyyu illal wali. Tidak kenal kekasih Allah kecuali dia itu kekasihnya.
Itu kenikmatan gitu. Kenapa? Karena dia belanja cinta Allah. Orang yang belanja cinta Allah tidak mikirin surga, tidak mikirin neraka. Dia cuma ingin aja bangga dengan Allah. Coba ibu-ibu sekarang belanja, ada Bu. Ayo belanja kepada Allah, Bu. Oh, bagaimana sih Pak Ustadz belanja kepada Allah? Bayangin kesan-kesan ketika interaksi dengan Allah. Hadirkan suasana ketika berinteraksi dengan Allah. Ya. Ya. Saya akan bantu ya dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Milik Allah di mana Pak Ustadz? Coba harapan-harapan kita dikabul, Ibu. Kayak anak kecil, betul-betul kayak anak kecil. Kayak anaknya Allah gitu ya. Kayak anak kecil. Dalam hati pengen punya rumah. Nggak lama Allah berikan prosesnya, dikasih. Pengen ini, pengen nikah, ntar Allah kasih. Bahkan kalau waktunya belum datang, masih agak jauh, bayangin tuh, ntar akan begini, cuma dirahasiakan mukanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, baca surat Ar-Rahman, di situ ada kalimat kulla yaumin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Tiap hari Allah ngurusin kita. Itu nanti itu ingat interaksi-interaksi kayak gitu. Ya gitu ya. Silakan Ibu berpikir itu ke sana ya. Kadang-kadang flashback itu ya. Kelas 2 SD saya ngelihat ada mobil sedan biru bercat metalik, biru metalik. Tahun 80 itu kan cat metalik belum begitu banyak. Di Cikarang sih, nggak tahu di Jakarta. Ya, cat metalik itu masih baru cuman sedan-sedan doang. Sementara saya kenal cat metalik itu awalnya di pulpen pilot. Pulpen pilot itu kan, loh ini kok bintik-bintik gini. Oh ini namanya metalik. Tiba-tiba ada sedan lewat biru metalik. Ya Allah, sedan metalik, cakep ya. Cuman ngomong kayak gitu doang. Langsung Allah mengatakan kamu mau Taufik gitu. Setelah saya nikah, ya ternyata Allah berikan saya mobil waktu itu Suzuki S-Team, ya Suzuki S-Team biru metalik gitu ya. Pas lagi parkir di rumah kakak saya datang. Waktu itu saya ngeliat mobil itu sama kakak saya. Kakak saya ingat, Taufik, ini mobil ente? Iya, baru. Iya. Biru metalik nih, inget nggak? Langsung saya jawab, inget lah. Apa? Dulu waktu kelas 2 SD, dituntun sama empok, sama kakak, pinggir jalan. Ya Allah, kayak gitu ya. Ya, kadang-kadang lagi ngajar sana, ngajar sini dulu. Berangkat sana masuk angin, capek, pengen banget jalan-jalan. Dalam hati begitu ya. Langsung Allah hadirkan tukang ngamen masalah Pangandaran. Setelah pengamen pulang, nggak lama kemudian sekitar 5 menit atau 10 menit datanglah ibu-ibu dari Ciamis gitu ya. Ibu-ibu Ciamis itu pengen ikut umroh bareng. Terus saya tanya kalau Pangandaran jauh nggak? Oh ternyata dia itu di sini ya pejabat penting di daerah Ciamis dan Pangandaran. Langsung ditelepon langsungnya punya hotel. Halo hotel, siapkan 3 kamar ya. Nanti pulang umroh tanggal sekian-sekian. Jangan pernah dikasih sama orang. Subhanallah. Mana di depan pantai. Allah yang ngasih semuanya, keindahan itu semuanya. Dimanjakan oleh Allah. Lagi ngayal, ya Allah pengen banget pergi haji. Tahun ini lagi enak nih pergi haji. Langsung Allah kasih jalan. Datang orang ke rumah saya, ke kamar saya langsung untuk menjadi guide tamu dari Indonesia keliling Kairo. Dapat fee ya, dapat gaji lah gitu dari guide itu. Ternyata yang saya dapati seharga haji. Ya, $400 pada waktu itu. Dari Mesir kan murah. $400 pada waktu itu. Masya Allah. Terus minta apa lagi? Yang ngayal, kapan ya saya pengen ke Eropa. Ternyata Allah kasih, Allah jalankan. Ada orang yang mau ke Andalusia. Pertama kali nginjek Eropa, begini ya gitu ya. Lihat orang-orang tuh kayak orang mimpi. Tapi saya pikir begitu saya berada di Granada, bahasa Arabnya Gharnatah, Granada, saya tatap itu ada bukit atau pegunungan apa tuh namanya Sierra Nevada. Sampai saya tatap, ya Allah, ini pelajaran saya dulu Gharnatah ini bahasa Arabnya ini. Sekarang kalau saya ada berada di sini, ya Allah, Engkaulah yang berniat untuk membawa kaki ini sampai ke sini dan sebagainya, terus sampai di Mekah. Kemudian lagi sa'i sambil mengatakan, ya Allah betapa indahnya sa'i dari Safa ke Marwah. Jangan kau haramkan nikmat ini ya Allah. Terus beri saya nikmat ini ya Allah. Beri. Indah sekali Allah Subhanahu wa taala memanjakan kita tiap hari dan tiap hari dan tiap hari. Pernah saya nggak mau makan, ngeyel. Malam-malam makan dulu, enggak saya pengen pulang.
Mana posisi lagi musim dingin 4 derajat Celcius di Mesir waktu masih mahasiswa. Tiba-tiba lapar malam-malam jam 2 malam. Ya, orang udah pada tidur. Akhirnya nyari ke pinggir jalan itu ada orang-orang yang jual itu hotdog gitu ya. Ada yang roti-roti dan sebagainya. Ya saya mau beli nggak ada duit. Ya, tapi saya yakin Allah nggak mungkin menyia-nyiakan. Tiba-tiba sekali muter, 2 kali muter, 3 kali muter. Siti Hajar 7 kali, saya baru 3 kali. Ya tiba-tiba kamar samping, sekitar 2 kamar samping saya itu, kok terbuka ya. Kelihatan ada rice cooker, di atasnya ada piring, ada telur dadar. Masya Allah, begitu datang, ente belum tidur. Mikirin masa depan tuh telur ada, makan dah, makan saya. Sambil makan saya sambil mengatakan, ya Allah, tidak pernah Allah itu menyia-nyiakan hambanya. Yang tadi saya keliling-keliling itu nggak terbuka pintu itu. Tetapi ketika lapar, ketika udah mulai berusaha, ya Allah bukakan pintunya. Yang ngebukakan pintu adalah Allah. Begitulah Ibu dalam buku ini, di kisah ini ya, dinyatakan Harun al-Rasyid menghinakan orang, masukin penjara. Malah ada keluar dia. Siapa yang mengeluarkan dari penjara? Yang memasukkan aku ke kebun. Siapa yang memasukkan kamu ke kebun? Yang mengeluarkan aku dari penjara. Artinya Allah yang berbuat ini semuanya. Allah yang berbuat itu semuanya. Mulai lagi nangis. Kamu kenapa nangis? Guruku meninggal. Makanya belajar tuh sama Allah. Yang tidak pernah ada kalimat meninggal. Ya, nanti Allah akan kirimkan guru-guru yang menurut Allah cocok buat kita. Maka janganlah mencari sesuatu yang fana. Jangan mencari sesuatu yang fana. Begitu. Karena yang mulia tidak pernah akan bisa dihinakan. Begitulah ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya silakan dibacakan. Poin-poinnya dibacakan Ibu Retno. Silakan Ibu Retno dibacakan poin 1 sampai akhir. Belum lengkap ya? Telat tadi. Enggak, belum lengkap, iya. Iya. Emang sengaja Ibu. Enggak lengkap. Sengaja. Iya. Sengaja. Saya Supaya kenapa? Ya, monggo Bu Popon katanya Bu Retno niku Arab dilengkapke tulisannya, monggo dibacake. Masalahnya takutnya nanti Bu Popon juga kurang redaksinya bisa. Silakan Ibu. Iya, memang terus terang Pak Ustadz kalau bikin catatan ini pasti banyak informasi yang hilang ya. Maksudnya saya yang ini yang nggak bisa ngikutin gitu. Makanya tadi minta izin tadi sama Mbak Tati kalau berkenan Ustadz setiap pertemuan ini direkord gitu, direkam. Jadi ketika bikin tulisan ini mudah-mudahan tidak ada informasi yang terlewatkan gitu. Ya. Saat ini yang saya minta Ibu bacakan saja, walaupun sudah di-record, sebab kita ingin mengambil sebuah kesimpulan. Silakan Ibu. Jadi kalau yang saya catat inilah sedikit, tadi poin-poinnya ada beberapa ya. Yang pertama ini yang terkait dengan, yang pertama Ustadz bicara mengenai status dulu, 3 status Tuhan. 3 status Tuhan ini bahwa Tuhan yang berhak mengatakan mengenai apa yang akan terjadi. Gitu. Namun terkadang manusia suka memberikan penilaian di awal untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Yang kedua, manusia merasa mampu untuk berbuat sesuatu. Sedangkan padahal Allah lah yang memampukan hal tersebut. Yang ketiga adalah status. Bahwa manusia dia merasa alim, dia merasa kaya, dia merasa terpelajar dan sebagainya. Bahwa sebetulnya bahwa sebetulnya itu bukanlah bahwa itu sebetulnya adalah pemberian Allah, tapi manusia sama seperti tadi ya merasa bahwa itu adalah atas usahanya. Gitu. Nah ketiga ini bisa juga dinamakan sebagai sesuatu yang lupa diri atau lalai. Itu di awal ya Ustaz. Nah, pembahasan ini ada beberapa poin. Tadi yang pertama adalah poin yang terkait dengan benda, ya, dimana dalam benda ini bicara mengenai waktu, bicara begitu cepat. Kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 155, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dimana dengan ayat tersebut kita merasa kecil, hanya Allah yang maha mulia, penguasa langit dan bumi, ya.
terkadang dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini manusia terkadang merasa sedih, pada sebetulnya itu adalah kalimat senang, ungkapan sesuatu yang senang. Ya. Karena kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat yang tidak disenangi atau tidak disukai oleh orang-orang yang cinta dunia. Kemudian keindahan di dunia ini bukanlah keindahan ketika memiliki sesuatu, namun keindahan itu ketika kita mencari. Kalau ada yang tertipu, karena ketika memiliki sesuatu adalah mereka yang tertipu karena melihat hasilnya. Gitu. Dunia sulit karena adanya kesenangan. Aduh maaf ini kayaknya redaksinya kurang pas. Itu yang terkait dengan benda, Ustadz. Kemudian yang kedua, kenikmatan. Kehidupan dengan segala kenikmatan berlalu sangat cepat. Ini terkait dengan meraih 5 sebelum yang 5 yang tadi diungkapkan, masa muda sebelum tua, masa sehat sebelum sakit, masa lapang sebelum sempit, masa kaya sebelum masa cukup sebelum apa ya, fakir ya, sempit tadi. Terus masa hidup sebelum mati. Masa hidup sebelum mati. Akhirat jauh lebih baik dan akhirat lebih kekal. Apakah ini ada pertanyaan, apakah kita mencari kemuliaan dari orang-orang yang mulia? Kaitannya dengan mulia. Kemuliaan di sini artinya berproduksi. Ya. Manusia ini ini saya kasih ada 2 gitu ya, beradab dan bermanfaat. Ya, beradab di sini adalah mau bersabar, mau belajar dan mempelajari. Dan yang kedua adalah manusia ini bermanfaat. Gitu ya. Ini jadi diimbangi hablum minallahnya dan dengan hablum minannasnya. Ya, nikmat dalam hidup di dunia adalah ketika kita bekerja keras, ketika kita lebih mementingkan kehidupan orang lain. Dan yang ketiga adalah manusia ketika memilih Allah sebagai target kemuliaan, mengikuti syariat Allah, maka ketika mendapatkan kemuliaan, maka ketika mendapatkan kemuliaan ini dia akan tersenyum. Aduh, saya jadi ini seperti itu tadi Pak Ustadz, maaf. Ada orang yang mencari kemuliaan dari orang. Namun berapa lama kemuliaan itu akan didapat ketika ia mencari kemuliaan dari orang. Dan yang keempat adalah setiap tempat adalah keindahan. Ya. Keindahan itu ketika bekerja keras. Kerja keras merupakan sesuatu yang harus dibayar atau dibeli. Dibayar, yang harus dibayar. Kenikmatan harus dibayar dengan rasa syukur. Kesulitan dibayar dengan kesabaran. Ilmu dibayar dengan mentaati dan menjalankan. Kajian contohnya ini dibayar dengan memperhatikan. Dan di dunia ini yang terpenting adalah sebetulnya adalah tangan di atas harus lebih baik dari tangan di bawah. Namun demikian setan terus saja menggoda manusia untuk tidak banyak berbelanja di dunia. Setan menakut-nakuti dengan kefakiran atau kemiskinan. Itu surat Baqarah 286 ya. 286 ya. Kemudian kehidupan yang tidak punah hanya kehidupan di akhirat. Kadang manusia tahu kalau kehidupan itu cepat punah, namun terkadang manusia masih suka tertipu. Agar manusia punya kemuliaan yang tidak punah, jangan pernah mencari kemuliaan yang tidak abadi. Jangan pernah membanggakan sesuatu yang akan merusak atau tidak ada. Maaf Ustaz, saya tulisnya kayak kurang tepat ini. Ya intinya tujuan hidup manusia itu adalah di akhirat dan di dunia ini adalah tempat belanja. Untuk mencari kemuliaan bagaimana caranya? Untuk mencari kemuliaan adalah banyak beli
atau bayar ya. Hmm. Ada pertanyaan, orang fasik kenapa kok doanya tidak cepat terkabul? Orang abrol terkabul, orang muqarrabin detikan hati saja sudah terkabul, atau belum berdoa aja sudah terkabul. Di sini orang fasik kenapa doanya tidak cepat terkabul? Karena kadang ada dia belum ada doa-doa orang fasik ini tertahan karena ada yang belum dibayar. Jadi terkadang doa-doa tersebut tertahan karena untuk memenuhi barang-barang yang belum dibayar, ini seperti itu. Tunggakan. Ya, tunggakan itu. Tunggakan. Sedangkan abror ya ini amalan-amalan dikabulkan karena setiap doa selalu terkabulkan karena setiap amalan selalu langsung dikerjakan dengan sempurna. Sedangkan orang muqarrabin ya Masya Allah ini yang sunnah pun dikerjakan ya, sehingga walaupun belum dibayarkan sudah dianggap lunas ya. Jadi kadang-kadang ya, belum nikmat udah syukur gitu ya, belum ya istilahnya belum ada kesulitan pun dia sudah sabar terlebih dahulu gitu ya. Orang fasik agar cepat terkabul doanya ya ia harus bertaubat dan banyak-banyak beristighfar. Barang siapa yang ingin di dunia, akan Allah sempurnakan dunianya. Dan barang siapa yang ingin akhirat, maka Allah akan sempurnakan dunia dan akhiratnya. Dan terkait tadi bagaimana mempersembahkan diri, ya mempersembahkan untuk diri sendiri, yaitu adalah banyak belanja. Dan bagaimana untuk beli cinta Allah, tadi ada 3, yaitu ini di dunia, bukan untuk beli, Bu, balasan. Balasan ya. Bagaimana balasan orang yang beli cinta Allah. Bagaimana balasannya untuk atas usahanya beli cinta Allah gitu ya. Ini balasannya yang pertama diringankan dalam taat. Ya, walaupun kadang tidak niat, berat untuk berkhianat terhadap Allah, dan selalu penuh hajat selalu berhajat sehingga selalu banyak berdoa. Ditambah lagi dijumpakan dengan orang-orang yang sayang kepada Allah, selalu dijumpakan dengan orang-orang yang juga sayang kepada Allah. Yaitu Pak Ustadz yang cuman poin-poinnya masih mentah semua ya. Iya, kalau poin ini dikasih ke Bu Retno, insya Allah Bu Retno bingung, gitu. Iya, biasa makanya. Tapi nanti untuk menjelaskan nanti recordingnya ini bisa menyempurnakan, insya Allah. Yang penting poin-poinnya tadi sudah dibahas. Ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa taala, kembali lagi kita kepada kesimpulan. Ya, poin pertama ya bicara masalah abadi dan tidak abadi. Sungguh kehidupan dunia ini tidak abadi. Satu, dalam bendanya tidak abadi. Ya, cepat expired kendaraan, 10 tahun rumah, 50 tahun badan, 60 tahun, itu rata-rata sudah expired ya. Terjadi pelebaran, kemajuan dan sebagainya. Kemudian terhadap kenikmatan, ya, kenikmatan itu ada misalnya kaya, lapang, kemudian sehat, kemudian muda, kemudian hidup, ya ada 5 item itu namanya kenikmatan. Itu sangat cepat sekali berlangsung ya. Di antara kita ini sudah banyak yang sudah dikategorikan sesepuh di keluarganya. Udah ada di antara kita yang sudah dinamakan Mbah Putri ya. Gitu. Udah juga ada yang dan sebagainya. Jadi sudah kejayaan-kejayaannya sudah mulai kelihatannya punah. Kejayaan-kejayaannya. Nah, itu kejayaan daripada kenikmatan. Ya, poin nomor 3 tadi berbicara tentang kebaikan akhirat. Di akhirat itu luar biasa. 5 ini tidak punah. Artinya masa muda tidak pernah akan tua. Ya, masa sehat tidak pernah akan sakit. Ya. Masa kaya tidak pernah akan miskin. Ya, masa lapang ya, dari kebebasan daripada tugas-tugas dengan masa sibuk yang menugaskan, yang memberatkan itu nanti semua di surga itu tidak ada. Kemudian lagi oleh karenanya maka orang-orang yang menginginkan Allahnya
menginginkan surganya, mereka adalah orang-orang yang beruntung karena mereka adalah orang yang mencari kemuliaan abadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana sepatutnya kita menghadapi kemuliaan abadi dan tidak abadi? Sesungguhnya orang akan tertipu kalau dia tidak banyak-banyak belanja. Sebenarnya di dunia ini namanya belanja. Di dalam Al-Quran belanja itu makna tersirat daripada seluruh perintah syariat. Orang sholat itu belanja. Makanya hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo beruntung. Artinya kenapa? Kalau kita sholat berarti kita belanja keberuntungan di akhirat. Kemudian ketika kita puasa pun belanja. Kita dikasih nikmat, kita suruh beli dengan kalau nikmat sama kenikmatan ya, sama musibah itu biasanya COD. Jadi dikasih musibah ya langsung bayar, dikasih nikmat langsung bayar. Kalau yang lain kita seperti sholat itu bayar dulu, nanti bayarannya nanti barangnya belakangan. Itu apa namanya Ibu ya? Bukan COD dia itu ya. Kalau COD itu musibah dan nikmat gitu ya. Kalau bayarnya DP dulu, bayar dulu, barangnya baru datang, itu namanya apa? Saya nggak ngerti belanja gitu-gituan. Ya, kalau bayar dulu, ntar barangnya datang, itu kayak sholat, puasa, semua ritual-ritual kayak gitu. Tapi kalau yang bukan begitu, ya, itu ya itu bukan apa namanya, bukan jadi sisanya COD gitu. Nah ini sebenarnya belanja. Sampai-sampai Allah mengatakan Allah membeli dari orang mukmin hartanya dan jiwanya dengan surga yang diberikan. Oleh karena itu, karena sholat zuhur sudah datang, maka mari kita ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak belanja. Cuman duit kita itu tidak sebanyak ketika kita muda. Duit kita untuk belanja, perbendaharaan kita tidak sekuat ketika kita muda. Perbendaharaan kita mungkin tidak selapang ketika kita kaya. Pembelanjaan kita tidak banyak kesempatan ketika kita sedang sibuk. Jadi raihlah 5 ini semuanya adalah modal untuk kita. Nah, Allah menyebut belanja dengan kalimat ma qaddamat, apa yang dia telah persembahkan untuk dirinya. Jadi mempersembahkan itu biasanya untuk orang lain. Tapi kalau mempersembahkan untuk dirinya, namanya belanja. Ibu mau kemana? Saya mau beli parcel. Buat siapa Ibu? Buat diri saya sendiri. Itu namanya beli, bukan mempersembahkan. Saya mau ke tempat parcel. Saya mau mempersembahkan parcel yang indah. Buat siapa? Buat diri saya sendiri. Itu namanya belanja. Itu bukannya mempersembahkan. Nah itu sebenarnya itu belanja itu mempersembahkan untuk diri sendiri. Hadadallahu yakum ajmain, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tertipu oleh dunia, tidak tertipu oleh waktu, sehingga kita betul-betul orang-orang yang beruntung. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf sebelumnya. Kita kembali kepada Ibu Tati. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta